ke-12 yang beranggotakan Mega Sylviasari, Ahmad Riffi, dan Wisnu Khalifah yang akan menjelaskan atau mempresentasikan standar isi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Di sini akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian standar isi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu tentang ruang lingkup standar isi yang akan dijelaskan oleh Mega Sylviasari. Dan yang terakhir yaitu struktur kurikulum yang akan dijelaskan oleh Wisnu Khalifah. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengertian standar isi. Pengertian standar menurut KBBI 5 adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi secara umum standar isi itu mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Pengertian kurikulum. Menurut KBBI 5, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dalam buku manajemen pengembangan kurikulum yang ditulis oleh Rusman, kurikulum adalah rencana untuk kegiatan pembelajaran yang terdiri dari dua dimensi pokok, yaitu yang pertama visi dan yang kedua yaitu struktur. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sylviasari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang ruang lingkup standar isi. Nah, standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ini mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian standar isi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 secara keseluruhan mencakup kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Dalam hal ini yang akan kami jelaskan yaitu mengenai kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Yang pertama yaitu kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar ini sebagai pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kemudian, kerangka dasar ini juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, maupun KTSP. Di dalam kerangka dasar kurikulum ini juga terdapat beberapa hal, di antaranya yaitu kelompok mata pelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat 1 ini menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tiap-tiap kelompok mata pelajaran ini memiliki cakupan masing-masing, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Nah, di sini kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga untuk membentuk akhlak mulia. Kemudian kelompok mata pelajaran yang selanjutnya yaitu kewarganegaraan dan kepribadian. Nah, di sini
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kemudian mata pelajaran yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi ini dibagi dalam beberapa jenjang, atau setiap jenjang itu memiliki cakupan yang berbeda. Yang pertama yaitu pada jenjang SD, MI, dan SDLB. Nah, di sini dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian pada jenjang SMP, MTS, maupun SMPLB, ini dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya pada jenjang SMA, MA, maupun SMALB. Nah, di sini dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya pada jenjang SMK maupun MAK. Ini dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. Karena di SMK kan sudah kejuruan, jadi harus membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. Kemudian kelompok mata pelajaran yang selanjutnya yaitu estetika. Dalam kelompok mata pelajaran estetika ini dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni ini mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individu sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Kemudian kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di sini dalam jenjang SD, MI, maupun SDLB itu dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran untuk hidup sehat. Kemudian pada jenjang SMP, MTS, maupun SMPLB ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Untuk SD dan SMP itu hampir sama cakupannya. Kemudian untuk jenjang SMA, MA, SMALB, SMK atau sederajat itu untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerjasama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan, seperti keterbebasan dari perilaku seksual, kecanduan narkoba, HIV, demam berdarah, ataupun penyakit lain yang potensial untuk mewabah. Kemudian, selain kelompok mata pelajaran, itu juga terdapat prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan menciptakan prinsip baru. Kemudian Sukma Dinata menyatakan bahwa prinsip kurikulum itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus atau spesifik. Yang pertama di sini yaitu prinsip umum. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas.
Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum itu memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, atau biasa disebut sebagai relevansi epistemologis. Kemudian tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis. Kemudian tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau biasa disebut relevansi sosiologis. Maka dari itu dalam membuat kurikulum itu harus memperhatikan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa yang ada di sekitarnya agar dapat bermanfaat untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kemudian kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program-program pembelajaran. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Kemudian terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan yaitu guru maupun yang belajar yaitu peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antar satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Nah, di sini efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Itu dimaksud dengan efektivitas di sini yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan yaitu mengenai efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Kemudian itu tadi tentang prinsip umumnya. Nah, sekarang mengenai prinsip khusus. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip khusus adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, kemudian berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, kemudian berkaitan dengan pemilihan media, alat belajar, serta yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Untuk struktur kurikulum akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Dan yang terakhir
adalah struktur kurikulum. Apa sih struktur kurikulum itu? Struktur kurikulum adalah suatu bentuk dan susunan pada mata pelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam muatan kurikulum ini pada setiap mata pelajaran dengan satuan pendidikan yang dituangkan ke dalam kompetensi yang harus difahami, dikuasai oleh siswa yang sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum jenjang SD atau MI. Yang kedua, struktur kurikulum jenjang SMP atau MTS. Dan yang ketiga, struktur kurikulum jenjang SMA atau MA.